Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Nah, kali ini saya ngajar di kelas 12 MIPA untuk Matematika Peminatan. Bersama pengajar, ya masih saya Ramdhani Asing. Nah, adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu materi ya, masih dengan distribusi binomial ya. Masih dengan materi atau tema distribusi binomial. Nah, peta konsepnya seperti ini adik-adik. Mulai dari variabel acak ya, pertemuan pertama, dan ini sudah kita bahas ya. Kemudian distribusi probabilitas kumulatif variabel acaknya. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas distribusi peluang binomial. Nah, what is this topic about? Apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Yaitu tentang distribusi kumulatif variabel acak. Nah, adapun kompetensi dasarnya ada dua ya, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya yaitu 3.2, menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial yang berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Sedangkan keterampilannya cukup kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan acak, dan penarikan kesimpulannya. 4.2 ya. Nah, IPK atau indikator pencapaian kompetensi ya, menjadi penilaian saya pada pertemuan kali ini yaitu ada dua juga ya, ada pengetahuan dan keterampilan. 3.2.6 merumuskan fungsi distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Ya, jadi di sini kita akan membuat rumus fungsi distribusi peluang kumulatifnya. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang variabel acak diskrit seperti apa. Nah, kali ini kita akan merumuskan fungsinya ya, distribusi peluang kumulatifnya gitu. Kemudian 3.2.7 kita akan menggambar grafik dari fungsi yang kita buat pada indikator 3.2.6. Nah, untuk keterampilan 4.2.1 mengidentifikasi fakta atau informasi dalam masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan acak. 4.2.2 kita akan merumuskan fungsi distribusi peluang masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan acak. 4.2.3 kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan acak. Nah, adik-adik yang sedang menonton video kali ini, ya pada video sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel acak. Nah, ingat kembali tentang variabel acak. Ada suatu konsep atau suatu masalah di sini yang akan saya berikan, yaitu tentang Bang Jago nih ya. Bang Jago menikah dengan Neng Ningsi ya. Orang menikah pasti ujung-ujungnya mau punya anak. Nah, di sini Bang Jago menikah dengan Neng Ningsi mempunyai 3 orang anak. Maka kemungkinan anak-anaknya itu kita akan buat dalam tabel ini ya. Dia mempunyai 3 orang anak. Ya. Berdasarkan jenis kelamin anaknya, itu kemungkinan posisi jenis kelamin anaknya itu ada 8 gitu ya. Ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga dengan posisinya atau kemungkinan yang lahir berdasarkan jenis kelamin itu ada 8 kemungkinan atau 8 kejadian. Nah, apa saja kejadiannya? Yang pertama yaitu tentang yang pertama itu adalah semuanya laki-laki gitu ya. Jadi anak pertama, anak kedua maupun anak ketiga semuanya laki-laki. Nah, bisa saja ya dari 3 orang anak hasil pernikahan Bang Jago dengan Neng Ningsi muncul anak laki-laki, gitu. Laki-laki semuanya gitu. Nah, ini kelompok yang laki-laki semuanya gitu. Kemudian kemungkinan berikutnya anak pertamanya perempuan, 2 dengan 3, anak kedua, anak ketiga itu laki-laki. Bisa ya, bisa saja seperti itu. Nah, kemungkinan atau kejadian yang ketiga bisa saja anaknya yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan gitu ya, dan yang ketiga adalah laki-laki. Nah, berdasarkan posisi jenis kelamin, ini kejadian kedua dengan kejadian ketiga berbeda ya. Karena anak pertama di kejadian kedua yang ini ya, itu adalah perempuan, sedangkan pada kejadian ketiga anak pertamanya laki-laki, berbeda
posisinya berbeda. Anak kedua juga berbeda ya. Yang pertama, yang kedua pada kejadian kedua itu laki-laki. Yang kedua, anak kedua ya, pada kejadian ketiga itu adalah anak perempuan. Itu berbeda. Tapi kalau melihat banyaknya jumlah jenis kelamin, ini adalah kelompok yang sama. Kenapa kelompok yang sama? Karena kita lihat jenis kelamin pada kejadian kedua itu adalah 1 perempuan, 2 laki-laki. Nah, kejadian yang ketiga juga sama ya. Juga sama. Anak pertama, anak perempuannya hanya 1, anak laki-lakinya 2. Sama halnya dengan kejadian kedua. Maka ini bisa dikelompokkan menjadi 1 kelompok yang memiliki jumlah jenis kelamin yang sama. Ya, 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang berikutnya, yang keempat, kejadian yang keempat itu 2 laki-laki, 1 perempuan. Gitu ya. 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, ini 2 laki-laki 1 perempuan, kejadian yang keempat sama dengan kejadian kedua dengan kejadian ketiga. Sama ya? Sama. Kenapa sama? Ya, jumlah perempuannya 1 gitu ya. Di kejadian kedua juga 1, kejadian ketiga 1. Laki-lakinya 2, sama juga dengan kejadian kedua dan kejadian ketiga. Maka kejadian 2 dan 2, 3 dan 4 ya, 2, 3 dan 4 ini memiliki 1 kesamaan kelompok gitu. Sehingga ini 1 kelompok yang memiliki 1 perempuan, 2 laki-laki. Nah, kejadian yang berikutnya adalah laki-laki, perempuan, perempuan. Nah, bisa saja seperti ini posisinya ya. Laki-laki, perempuan, perempuan. Nah, tetapi kelompok yang kelima ini atau jenis yang kelima ini dia berbeda dengan kelompok yang tadi ya, yang 1 perempuan, 2 laki-laki. Nah, ini 2 perempuan, 1 laki-laki, berarti kelompok atau kejadian yang kelima itu berbeda dengan kejadian 2, 3, dan 4. Berarti ini berada dalam 1 kelompok yang lain. Gitu. Kejadian berikutnya adalah perempuan, laki-laki, perempuan. Ya, kalau dilihat dari banyaknya jenis kelamin, ini sama dengan kejadian yang kelima. Maka kejadian kelima dengan kejadian keenam memiliki persamaan atau memiliki atau berada dalam 1 kelompok yang sama. Kejadian ketujuh itu adalah perempuan, perempuan, laki-laki. Sama juga ya, posisinya sama. Kalau posisi berbeda. Nah, kalau banyaknya jenis kelamin itu sama. Maka kejadian 5, 6, 7 berada dalam 1 kelompok yang sama. Nah, sampai kejadian ketujuh ini kita sudah memiliki 3 kelompok ya. Kelompok yang laki-laki semuanya, kelompok yang 1 perempuan, 2 laki-laki, kelompok yang 2 perempuan, 1 laki-laki, dan yang terakhir adalah kelompok perempuan semuanya, gitu ya. Perempuan, perempuan, perempuan. Maka ada 8 kemungkinan jenis kelamin posisinya dengan memiliki 4 kelompok yang berbeda, gitu ya. Itu kelompok laki-laki semuanya, 2 laki-laki 1 perempuan, 2 perempuan 1 laki-laki, dan 3 perempuan semuanya. Nah, bagaimana cara mencari kemungkinan semuanya ini atau disebut dengan ruang sampel? Jadi ini dinamakan ruang sampel, semua kemungkinan yang bisa terjadi. Cara mencarinya secara manual, gini ya. Kita kan melihat jenis kelamin di sini. Jenis kelamin ada 2, berarti 2. Sedangkan percobaannya ada 3 orang anak, gitu ya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2. Ya, hasilnya 8. Sama ya. Jadi jenis kelamin yang kita lihat 2 dipangkatkan 3 orang anak, 2 pangkat 3. Nah, misalkan dadu ya. Dadu kan ada 6, gitu, ada 6. 6 sisi gitu, 6 sisi. Berarti yang kita lihat adalah 6 gitu. Kemudian dadu kita lempar sebanyak 2 kali. Berarti 6 pangkat 2. Berarti banyaknya kemungkinan 6 dipangkatkan 2, itulah banyaknya kemungkinan atau ruang sampel. Ya. Misalkan kita melihat tinggi badan. Ada tinggi, sedang, dan rendah. 3 gitu ya. Tinggi, sedang, dengan rendah. 3 kelompok tadi kita akan lihat kepada 3 orang anak. Berarti 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Nah, lihat cara mencari ruang sampelnya. Nah, sekarang variabel acak atau X besar ya. Variabel acak disimbolkan dengan X besar. Itu didefinisikan sebagai anak perempuannya ya. Banyaknya anak perempuan. Jadi kita akan melihat di sini adalah banyaknya anak perempuan ya, banyaknya anak perempuan. Variabel acak ditulis dengan huruf X besar ya, adik-adik. Jadi ini akan menentukan sekali sampai pada tahap akhir. Salah menentukan variabel acak, salah semuanya ya. Variabel acak di sini adalah perempuan. Jadi yang kita lihat adalah banyaknya perempuan. Maka kita buat lagi kelompok ruang sampel seperti ini ya. Tadi sudah terbentuk
4 kelompok. Yang pertama kelompok laki-laki semua. Di sini ada ruang sampel, nilai variabel acak, dan peluang. Yang kelompok pertama laki-laki semua. Laki-laki semua berarti nilai variabel acaknya ya. Siapa variabel acak? Variabel acaknya perempuan ya. Variabel acak di sini atau X-nya adalah perempuan. Maka nilai perempuannya di sini gitu ya. Variabel acak kan perempuan. Nilai perempuannya di sini tidak ada ya. Laki-laki, 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 semuanya laki-laki. Nah, kelompok berikutnya adalah 1 perempuan, 2 laki-laki ya. 1 perempuan, 2 laki-laki. Nilai variabel acak, nilai perempuannya dalam masing-masing kelompok ini kan hanya 1. Ini juga 1, ini juga 1. Berarti nilainya adalah 1 ya. Kita lihat saja satu kejadian ini. Satu kejadian ini yang isinya adalah hanya 1 perempuan gitu ya. 1 perempuan, 2 laki-laki. Jadi kenapa laki-laki yang kita tidak lihat? Karena variabel acaknya adalah perempuan. Perempuan dalam kejadian ini hanya ada 1 gitu. Kemudian kelompok berikutnya adalah yang 5, 6, 7 ya. 2 perempuannya ya. Berarti nilai variabel acaknya adalah 2 gitu. Dan yang terakhir adalah semuanya perempuan, 3-tiganya perempuan, maka nilainya adalah 3 gitu. Nah, nilai variabel acak itu berbeda dengan peluang. Nah, kalau peluang itu adalah rumusnya kemarin sudah saya kasih LKPD, itu adalah ini ya, apa yang ditanyakan dibagi dengan semua kemungkinan gitu. Apa yang ditanyakan dibagi dengan semua kemungkinan. Nah, sekarang peluang untuk kelompok yang pertama ini, yang laki-laki semuanya, atau yang tidak ada perempuan sama sekali, itu ada berapa? Hanya 1 ya. 1 dari 8 kejadian gitu. Jadi 1 dari semua kejadian ini 8 ya. Jadi 1/8 gitu, 1/8. Dari mana 1/8? Kita tidak mengambil yang ini ya, yang 0/8, bukan 0/8 ya. 0 ini hanya menandakan bahwa kelompok ini tidak ada perempuan sama sekali. Maka peluangnya yang tidak ada perempuan sama sekali itu hanya 1 kejadian ya. 1 kejadian itu laki-laki, laki-laki, laki-laki. 1 kejadian dari semua kejadian, 8 kejadian. Jadi 1/8. Nah, kelompok yang berikutnya adalah hanya ini yang 1 perempuannya ada 3 kelompok ya. Ada 3 kejadian, 1, 2, 3 yang ada 1 perempuannya ya, masing-masing 1 perempuan. Berarti 3 kejadian dari semua kejadian 8. Jadi 3/8 gitu. Nah, ini juga 3/8 ya. 1, 2, 3. Yang ada perempuannya hanya 2. Berarti 3/8. Dan terakhir yang 1 kelompok, yang perempuannya semuanya hanya 1 kelompok. Dan 1 kejadian, yaitu 1/8. Nah, itu peluang. Maka X besar menyatakan variabel acak. Jadi variabel acaknya apa? Semuanya ini ya kita tuliskan. Jadi variabel acaknya kita tulis dalam himpunan kurung kurawal itu 0, 1, 2, 3 gitu. Kalau kita menuliskan variabel acak, tulis semuanya himpunannya ya. 0, 1, 2, 3. Nah, sedangkan nilai variabel acak itu kita tuliskan dengan huruf kecil gitu ya. Jadi X besar itu adalah variabel acaknya. Kita tulis semuanya. Sedangkan X kecilnya itu adalah nilai variabel acaknya. Nah, nilai variabel acak ya ini masing-masing kita tulis ya. X sama dengan 0 ya. Kita tidak bisa tuliskan semuanya ya. Kita tuliskan masing-masing. X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Gitu ya. Jadi sudah paham tentang konsep variabel acak. Nah, selanjutnya distribusi kumulatif. Ini. Distribusi kumulatif itu adalah jumlah dari seluruh nilai fungsi probabilitas. Jadi kalau kumulatif itu adalah jumlah. Ya, jumlah dari seluruh nilai fungsi probabilitas yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai yang ditetapkan. Jumlah dari seluruh nilai fungsi peluang gitu ya. Kita akan menjumlahkan seluruh nilai fungsi peluang ya. Jadi minimal lebih dari 1 ya, minimal 2 gitu. Nah, disimbolkan dengan F besar ya. Kalau F kecil itu adalah fungsi tunggal. Kalau F besar itu fungsi kumulatif. F dalam kurung C sama dengan P ini peluang. Dalam kurung X besar ini adalah variabel acak tadi ya, yang nilainya kurang dari sama dengan C. Nah, fungsi kumulatif ini atau distribusi kumulatif ini biasa dituliskan dengan tanda ketaksamaan. Ada kurang dari sama dengan, ya. Selain itu juga ada lebih dari sama dengan. Kalau ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, lebih dari itu adalah ciri-ciri dari peluang atau fungsi probabilitas kumulatif gitu. Jadi kalau cuma hanya sama dengan berarti probabilitas tunggal gitu.
probabilitas tunggal ya ini yang tadi ya, ini. Jadi nilai X sama dengan 0. Jadi ini penulisannya P dalam kurung X sama dengan 0 itu peluangnya adalah 1/8. Kalau peluang pada nilainya 1, 3/8 gitu ya. Nah, ketika kita buka ini kurang dari sama dengan C, maka kita akan menemukan nilai yang dari 0, 1 sampai dengan C gitu. Atau kita tuliskan dalam bentuk fungsinya. Nah, FC itu adalah distribusi kumulatif, sedangkan F0, F1, Fc adalah nilai fungsinya. Oke. Contohnya kayak gini ya, adik-adik. Kita punya tabel ini ya, X atau nilai nilai variabel acaknya ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, fungsinya ini fungsi tunggalnya, ini cara penulisan fungsi ya, P dalam kurung X sama dengan X. Nah, untuk nilai yang 0 itu peluangnya 1/9. Untuk yang nilainya 1 peluangnya 2/9. Nilainya 2 peluangnya 3/9. Nilainya 3 peluangnya 2/9. Nilainya 4 peluangnya 1/9. Ini contoh ya. Nah, seandainya kita punya peluang yang nilainya X kurang dari sama dengan 3 gitu ya. X kurang dari sama dengan 3. Maka yang kurang dari 3 pada tabel ini ya, kurang dari 3 itu apa saja ya? Kita memiliki ini ya. Ini contohnya, misalkan kita punya tabel distribusi probabilitas seperti ini ya. Kita akan mencari yang nilai peluangnya kurang dari sama dengan 3 gitu. Maka yang kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3 pada tabel di sini adalah yang kurang dari sama dengan 3 berarti 0 masuk ya. Berarti masuk 0, kita tuliskan peluang P dalam kurung X yang nilainya 0 gitu ya. X sama dengan 0. Ini cara penulisannya ya, peluangnya P dalam kurung X. X itu nilai variabel acak, variabel acak yang nilainya sama dengan 0 gitu ya. Yang kurang dari sama dengan 3 itu mulai dari 0 ditambah dengan yang 1, kemudian ditambah dengan 2, ditambah dengan 3 ya, yang kurang dari sama dengan 3 gitu. Maka peluangnya ini yang 0 ini adalah 1/9, kita ganti. Kemudian yang 1 adalah 2/9, yang 2 adalah 3/9, yang 3 adalah 2/9. Kita jumlahkan semuanya pembilangnya, karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 2, 8/9. Oke, gampang ya. Berikutnya adalah peluang yang X-nya lebih dari 2 pada tabel ini. Yang lebih dari 2. Yang lebih dari 2 apa saja? Yang lebih besar dari 2, apakah pakai 2? Tidak pakai ya. Kalau ada tanda sama dengan berarti mulai dari 2. Sama dengan ini ya. Kalau kurang dari sama dengan 3 berarti 0, 1, 2, 3-nya pakai karena ada tanda sama dengan. Nah, kalau ini lebih dari 2 berarti di atas 2 gitu. 2-nya tidak pakai. Berarti peluang yang 3 ditambah dengan peluang yang 4. Peluang yang 3 nilainya 2/9, peluang yang 4 adalah 1/2. Ditambahkan jadi 3/9 gitu. Selanjutnya yang ini contohnya, peluang yang X-nya lebih besar sama dengan 1 ya, lebih besar sama dengan 1. Kalau kita bicara dari X berarti X lebih besar sama dengan 1 kurang dari 3. Apa saja? Yang lebih besar dari sama dengan 1 berarti masuk 1 ya. 1 dengan sampai sebelum 3 ya. Kurang dari 3 berarti 3-nya tidak pakai ya. Jadi 1 sampai sebelum 3 gitu. Jadi peluang yang kita jumlahkan adalah peluang 1-nya ditambah dengan peluang 2. Kenapa peluang 3 tidak pakai? Karena tidak ada tanda sama dengan. Ya, kita jumlahkan peluang 1-nya 2/9, peluang 2-nya 3/9, hasilnya adalah 5/9. Sorry, ini 5/9 sebenarnya ya, mohon maaf. 5/9, gitu, bukan 4/9. Oke, paham ya? Sampai itu. Nah, sekarang kita lihat untuk mengidentifikasi grafiknya ini. Dan sebentar kalian akan buat grafik seperti ini. Nah, cara menuliskan grafiknya, kalau misalkan ada tanda lingkaran hitam seperti ini berarti tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, gitu ya. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Sedangkan kalau hanya lingkaran tidak penuh, ya, ini lingkaran penuh, kalau tidak penuh dia kurang dari atau lebih dari. Nah, untuk yang ini, yang pertama, yang garis ini ya, yang garis ini berarti lingkarannya penuh, lingkarannya kosong, berarti tandanya antara kurang dari dan lebih dari.
Lihat arah panahnya ke kiri. Kalau ke kiri itu angkanya semakin kecil, terbukti ya. Habis 1 0 gitu. Berarti di situ kurang dari kita gunakan. Kenapa kurang dari? Karena arah panahnya ke kiri. Kalau ke kanan berarti lebih dari gitu. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, berarti kita gunakan X kurang dari gitu. Kurang dari. Kurang dari berapa? Angka di lingkaran di bawahnya 1. X kurang dari 1. Nah, sekarang garis yang ini ya. Garis yang ini ada 2. Berarti kita tuliskan antara seperti ini. X yang pertama berarti ada dua tandanya ya. Karena lingkarannya ada 2. Yang pertama tanda apa namanya ini? Tanda lingkaran penuh. Lingkaran penuh berarti seperti ini ya. Sedangkan yang ini lingkarannya kosong. Berarti kita tuliskan seperti ini. Sorry, lingkaran penuh ya. Sorry, ini lingkaran penuh miliknya si angka 1. Berarti kita tuliskan lebih besar sama dengan 1 gitu. Nah, kalau yang ini lingkarannya kosong. Berarti kurang dari angka di bawahnya adalah 2. Gitu. Nah, untuk yang ini gampang ya. Kita tuliskan X-nya sama. Karena ada 2 lingkarannya. Ini lingkaran penuh, kita tuliskan lebih dari sama dengan ya. Karena di sana lebih dari ya. Lebih dari sama dengan angkanya 2. Gitu. Sedangkan yang ini lingkarannya kosong. Kalau lingkaran kosong berarti tandanya kurang dari, karena di sini lebih kurang dari. Kurang dari berapa? Angkanya 3. Ya, di bawah lingkarannya 3. Nah, kalau yang ini pasti kalian bisa ya. Yang keempat. Yang keempat itu ini lingkarannya penuh. Berarti lebih dari sama dengan angka di bawahnya adalah 3. Sedangkan yang ini lingkarannya kosong, kurang dari berapa? Angkanya 4. Nah, berarti yang ini gampang ya. Lingkarannya kosong, arahnya ke kanan berarti lebih dari sama dengan gitu ya. Karena lingkarannya penuh gitu. X-nya lingkaran penuh lebih dari sama dengan. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena ada tanda lingkaran penuh dan arahnya ke kanan. Lebih dari. Angkanya adalah 4 gitu. Oke. Sekian untuk pertemuan kita hari ini, dan untuk LKPD akan saya bagi di grup kelas ya. Tolong dikerjakan, nanti kita akan presentasikan pada pertemuan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.